Oke, sekarang kita fokus. Di awal game ini, resource masih terbatas. Jadi setiap langkah harus diperhitungkan. Prioritas utama kita adalah membangun fondasi. Bukan cuma biar kelihatan rapi, tapi supaya progres ke depan lebih efisien. Perhatikan posisi bangunan dan area sekitar. Kalau dari awal kita salah ambil keputusan, di late game nanti bakal kerasa dampaknya. Di level awal seperti ini, nggak perlu buru-buru besar. Yang penting konsisten dan terencana. Sedikit demi sedikit, kita kumpulkan resource, upgrade kemampuan, dan siapkan area untuk perkembangan berikutnya. Ingat, ini bukan soal cepat, tapi soal bertahan dan berkembang. Oke, kita lanjutkan progresnya. Oke, di titik ini, aku kepikiran satu hal. Daripada bangun rumah biasa di tanah, kali ini kita coba sesuatu yang berbeda. Aku mau bikin rumah pohon. Bukan cuma karena kelihatan keren, tapi karena rumah pohon itu punya cerita, tempat berlindung, tempat tenang. Dan dari atas sana, kita bisa lihat dunia lebih luas. Pertama, kita cari posisi yang tepat. Pohon ini kelihatannya cukup tinggi dan stabil. Kalau salah pilih, rumahnya bisa kelihatan aneh atau malah susah dikembangkan ke depannya. Di game ini seperti di kehidupan nyata, fondasi itu penting. Walaupun rumahnya di atas pohon, konsepnya tetap sama. Harus kuat, harus rapi, dan harus punya arah. Pelan-pelan kita susun baloknya. Nggak perlu buru-buru. Setiap potongan ini adalah langkah kecil menuju tempat yang nantinya kita sebut rumah. Dari atas sini, suasananya beda. Lebih sepi, lebih tenang, kayak punya tempat sendiri. Buat menjauh sebentar dari keramaian. Rencana ke depannya, rumah ini bukan cuma buat hiasan. Aku mau bikin ruang utama di atas, area penyimpanan, dan mungkin jembatan kecil buat akses ke pohon lain. Ini baru awal. Rumahnya masih sederhana, tapi semua bangunan besar selalu dimulai dari struktur kecil. Dan di episode selanjutnya, kita bakal lanjut memperluas rumah pohon ini. Bikin lebih nyaman dan pastinya lebih estetik. Oke, kita lanjutkan. Di tahap ini, aku sengaja memperlambat prosesnya. Bukan karena kehabisan resource, tapi karena aku ingin setiap bagian rumah ini punya alasan untuk dibangun. Satu balok diletakkan. Lalu aku berhenti sebentar, melihat bentuknya, membayangkan nantinya tempat ini akan jadi apa? Rumah pohon ini. Bukan sekadar bangunan di dalam game. Ini tentang punya ruang sendiri. Tempat di mana kita bisa naik lebih tinggi. Menjauh dari kebisingan di bawah dan merasa aman walaupun cuman virtual. Di bawah sana dunia terus berjalan. Resource dicari, level dinaikkan, target dikejar. Tapi di atas sini, aku ingin menciptakan tempat untuk berhenti sejenak. Proses membangunnya juga nggak selalu rapi. Ada bagian yang harus dibongkar. Ada keputusan yang terasa salah. Tapi itu bagian dari perjalanan. Kadang kita membangun sesuatu tanpa tahu hasil akhirnya seperti apa. Kita cuma yakin satu hal. Kita ingin tempat itu ada. Sedikit demi sedikit, struktur rumah ini mulai terlihat. Belum sempurna, tapi sudah cukup untuk berdiri. Dan mungkin, seperti banyak hal dalam hidup, kita nggak butuh sesuatu yang besar dulu. Kita cuma butuh sesuatu yang cukup untuk bertahan dan merasa pulang. Oke, like dan subscribe dulu, lalu kita lanjutkan prosesnya. Di titik ini, aku mulai melihat bentuknya. Bukan lagi sekadar balok yang disusun, tapi sebuah tempat yang perlahan punya identitas. Dari atas sini, sudut pandangnya berubah. Yang tadinya cuma area kosong, sekarang mulai terasa seperti rumah. Masih banyak yang harus diperbaiki. Masih ada bagian yang terasa sederhana, tapi rasanya beda. Ada kepuasan kecil setiap kali satu bagian selesai. Rumah pohon ini akhirnya punya arah. Aku bisa membayangkan di mana aku akan berdiri, di mana aku akan menyimpan barang, dan di mana aku akan berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Proses ini mengingatkanku bahwa harapan itu nggak selalu datang besar. Kadang, harapan muncul pelan-pelan saat kita melihat sesuatu mulai terbentuk.
Dari usaha yang kita lakukan sendiri, rumah ini belum sempurna. Tapi untuk pertama kalinya, aku bisa bilang, ya, ini mulai kelihatan dan mungkin itu sudah cukup untuk membuat kita lanjut. Satu langkah lagi, satu perbaikan lagi. Sampai akhirnya tempat ini benar-benar siap untuk ditinggali. Oke, kita rapikan sedikit dan kita lihat sejauh mana rumah pohon ini bisa berkembang. Dan untuk kalian yang suka video seperti ini, tekan like dan subscribe-nya ya. Dan akhirnya, di titik ini, aku bisa bilang, rumah pohon ini selesai. Bukan rumah yang besar, bukan yang paling mewah, tapi rumah yang dibangun pelan-pelan dengan banyak pertimbangan di setiap bagiannya. Dari atas sini, dunia kelihatan lebih tenang. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena kita punya tempat untuk berhenti sejenak. Setiap sudut rumah ini menyimpan proses, keputusan yang sempat diragukan, bagian yang harus diulang, dan waktu yang dihabiskan. Untuk memastikan semuanya berdiri dengan benar, rumah pohon ini bukan cuma bangunan. Ini adalah bukti bahwa sesuatu yang dimulai sederhana bisa berubah menjadi tempat yang berarti. Tapi cerita ini belum selesai. Masih ada ruang yang bisa dikembangkan. Masih ada ide yang belum diwujudkan. Dan masih ada perjalanan yang menunggu untuk dilanjutkan. Di part selanjutnya, kita akan mulai memperluas rumah ini. Membuatnya lebih hidup. Dan mungkin menghubungkannya dengan dunia di sekitarnya untuk sekarang. Dan terima kasih sudah menonton. Bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara like dan subscribe ya. Oke, di bagian ini kita lanjut ke langkah berikutnya. Kolam air ini sengaja aku tutup sebagian. Bukan tanpa alasan. Aku pengen area ini jadi pintu masuk utama, bukan sekadar lewat, tapi gerbang yang langsung nunjukin. Ini bukan bangunan biasa. Pelan-pelan airnya kita rapikan. Permukaannya kita ratakan, supaya struktur di atasnya bisa berdiri dengan kuat. Di game seperti ini, gerbang itu penting. Itu kesan pertama. Dan kesan pertama, gak boleh asal. Sekarang kita mulai susun rangkanya, tinggi, simetris, dan cukup lebar buat kelihatan megah, tanpa harus berlebihan. Setiap balok yang dipasang, aku sudah ngebayangin saat nanti karakter masuk lewat sini. Rasanya kayak pulang ke base utama. Gerbang ini nantinya bakal jadi penghubung antara area luar yang masih liar dan dunia yang sudah kita bangun dengan usaha sendiri. Masih banyak yang perlu dirapikan, detail bentuk dan finishing. Tapi dari sini arahnya sudah jelas dan jukur. Di titik ini progresnya mulai kerasa banget. Ini bukan cuma bangun bangunan, ini lagi nyusun identitas dunia kita sendiri. Oke, kita lanjutkan. Karena setelah gerbang ini berdiri, masih ada satu bagian besar yang belum aku tunjukkan. Oke, di titik ini kita berhenti sebentar. Gerbangnya, Yap Hadi. Dari kehawan bentuknya sudah kelihatan jelas, tinggi, kokoh, dan berdiri tepat di tempat yang kita rencanakan dari awal. Ini bukan sekadar gapura buat lewat, ini adalah tanda batas antara dunia luar dan area yang sudah kita bangun dengan usaha sendiri. Setiap balok di gerbang ini punya peran.
Gak ada yang dipasang asal, semuanya disusun buat satu tujuan. Bikin kesan pertama yang kuat. Saat karakter melangkah lewat sini, rasanya beda. Kayak masuk ke wilayah utama. Base yang siap dikembangkan lebih jauh. Gerbang ini juga jadi pengingat bahwa progres itu nyata. Dari awal yang kosong, sampai sekarang kita sudah punya pintu masuk yang jelas dan berkarakter. Tentu saja, ini belum akhir. Masih ada detail yang bisa ditambah, dekorasi yang bisa bikin lebih hidup, dan area di balik gerbang yang masih menyimpan banyak potensi. Tapi, untuk sekarang, kita nikmati dulu hasilnya. Di part selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam, membuka area baru, dan mulai membangun sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya, dan kalian bantu aku mikir dong. Gimana ini selanjutnya? Buat apa lagi ya? Kalian tetap stay di sini temenin aku ya. Tonton terus game ini di sini karena ini bakalan seru banget. Hei kalian yang nonton, jangan pergi kasih aku saran dong. Kayaknya aku mulai kebingungan dengan bangunanku sendiri. Hahaha. Tapi kita nggak boleh berhenti sampai di sini. Kita harus lanjut. Ayo, semangga at. Temenin terus aku ya. Aku yakin kalian yang nonton ini pada pintar dan bisa kasih aku saran. Oke, setelah gerbang berdiri, aku mulai ngebayangin satu hal. Bagaimana kalau area di balik sini gak cuma diisi satu bangunan besar, tapi jadi tempat hidup. Jadi, aku mulai bangun rumah satu per satu. Gak pakai blueprint, gak pakai perhitungan. Ribet, cuma ngikutin rasa. Yang satu bentuknya aneh, yang satu lagi posisinya nanggung. Bahkan ada yang kelihatan kayak salah tempat. Aha, gak semuanya rapi, gak semuanya simetris. Kadang aku sendiri mikir, ini kok jadi begini ya? Tapi justru di situ rasanya hidup. Karena kampung itu gak pernah banner-banner sempurna. Selalu ada rumah yang miring, jalan yang sempit, dan susunan yang kelihatannya acak, pelan-pelan. Bangunan ini mulai ngumpul, bukan jadi kota megah, tapi jadi kampung kecil, tempat sederhana yang kalau dilihat lama-lama punya cerita di setiap sudutnya. Walaupun pembuatannya kacau, hasilnya sedikit ngaco, tapi ini dunia yang aku bangun sendiri. Dan mungkin itu yang bikin rasanya beda. Ini belum selesai, masih banyak yang bisa diperbaiki, masih banyak yang bisa ditambah. Tapi untuk sekarang, aku puas. Di part selanjutnya, kita bakal mulai ngerapihin kampung ini. Nambah detail kecil, dan bikin tempat ini benar-benar terasa hidup. Gimana menurut kalian, apakah ini bangunan terkacau di dunia? Nanti kita bikin lagi ya. Kalian bantu aku buat mikir bikin apa lagi? Karena aku yakin kalian yang nonton ini pintar-pintar semua. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube ini ya teman-teman. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!